Di sini katanya kalian juga bisa mendaftarkan routing sekaligus dengan menggunakan metode route. Jadi nulisnya route.route. Kalian bisa menampung 2 atau lebih HTTP metodenya dengan mengakses URL yang sama. Pada kasus ini, misalnya saya ingin ada metode get, post, dan put yang kita tulis dalam bentuk array. Pasang di dalam parameter yang ketiga setelah function callback-nya. Kalau seperti ini kan kalian nulisnya satu persatu sesuai dengan HTTP method dan lakukan sesuatu yang berbeda tergantung tugasnya. Ternyata kita bisa rangkum menjadi satu kesatuan yang ditulis dalam bentuk array. Berarti di sini kalian bisa saja melakukan aktivitas sekaligus dengan menghandle ketiga proses tersebut. Jadi prosesnya ada get, post, dan put. Ambil data, kirim data, atau mengupdate data menggunakan metode put. Tentu untuk melakukan hal itu, kalian pun perlu melakukan sebuah kondisi dengan melihat request method apa yang sedang diakses oleh user. Kalian bisa akses objek request, panggil fungsi method. Karena kita sudah bahas, kita bisa implementasikan ke dalam program. Jadi idenya, saya akan rubah routingnya menggunakan metode route, pasang parameter yang ketiga yang bentuknya array. Untuk post, put, dan delete kita gabungkan di satu routing. Responnya kita simpan secara bersamaan. Nanti kita akan coba cek satu persatu. Jadi return post user, return post delete, dan return update user. Tapi kita harus melakukan pengecekan menggunakan if. Kondisinya itu jika request.method sama dengan post, lakukan aksi post usernya. Misalnya di sini kalian bisa lakukan proses simpan data ke dalam database. Jadi semuanya tergantung apa yang teman-teman lakukan. Terus saya buat lagi kondisi yang kedua, apakah request.methodnya sama dengan put. Kalau cocok, tampilkan respon update user. Jadi selain itu, tampilkan delete user. Kurang lebih seperti ini. Sepertinya ini metode yang bentuknya function. Jadi request.method. Kalau hasilnya post, responnya ini. Kalau hasilnya put, responnya ini. Begitupun untuk yang delete. Seharusnya tidak ada error dan berjalan dengan baik. Saya hanya mereturn sebuah string dengan tulisan seperti ini. Kalian boleh lakukan sesuatu tergantung tugas apa yang mau dilakukan. Teman-teman boleh jalankan servernya dan melihat hasilnya. Metodenya post /user, kirim requestnya, hasilnya sama. Kalau kita put, send, update user. Sedangkan untuk delete, kita send, delete user. Kalau get, data objeknya. Aplikasinya sudah cocok sesuai dengan yang kita inginkan. Kalian boleh lakukan sesuatu, baca dokumentasinya. Di bagian yang terakhir ini, kalian pun bisa menugaskan routingnya untuk langsung merender sebuah halaman. Biasanya kita gunakan routing ini untuk mencetak halaman statis pakai metode route.on. Lalu dilanjutkan ke metode render, tentukan nama template-nya. Pada kasus ini, ketika root/deload, tolong dong akses dan render sebuah file template namanya welcome di dalam folder resource views welcome. Jadi itu saja perkenalan tentang basic routingnya.